Selamat datang di materi pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2. Untuk materi kali ini saya menggunakan video lagi karena ini agak susah kalau misalnya harus pakai grup WhatsApp ya. Materi untuk kali ini masih mengenai persediaan yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu kita bahas mengenai pencatatan dengan sistem periodik dan perpetual. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan harga pokok penjualan atau disingkat HPP ya. Jadi untuk perhitungan HPP, nah itu dibagi menjadi 3 metode ya. The first in first out atau biasa disingkat FIFO. Lalu ada metode average atau rata-rata dan metode last in first out atau disingkat LIFO ya. Kalau misalnya kita bahas dari namanya dulu, first in first out, last in first out. Ya di situ kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kan pertama masuk, pertama keluar gitu. Apanya sih yang pertama masuk, pertama keluar gitu kan? Ya selama ini banyak salah kaprah yang menyangka bahwa yang masuk pertama, keluar pertama atau masuk terakhir, keluar pertama itu adalah barangnya. Barang dagangannya ya, masuk pertama ke gudang lalu pertama kali keluar ya, padahal sebenarnya tidak, bukan barang dagangannya tetapi harga pokok yang pertama kali dibeli, lalu yang keluar adalah harga pokok yang pertama kali dibeli juga gitu ya. Itu yang first in first out ya. Nggak akan berlama-lama. Untuk materi nanti misalnya kalau ada yang belum jelas silakan tanya di grup WhatsApp aja. Oke, materi yang pertama, soal yang pertama ya. Ini ada di slide PowerPoint, silahkan dilihat. Ini metode first in first out. Jadi pertama masuk, pertama keluar. Bisa dilihat pada tanggal 1 Januari persediaan di gudang, persediaan awal di gudang adalah sebesar 100 unit ya. Ada barang dagangan 100 unit di gudang dengan harga satuannya ya. Harga pada saat barang tersebut dibeli dulu, harga satuannya adalah $10 per unit. Sehingga secara keseluruhan barang di gudang pada tanggal 1 Januari adalah sebesar $1000 ya. 100 unit dikali 10, 1000. Oke, paham ya kalau itu ya. Kemudian bulan April tanggal 15 dibeli lagi barang dagangan dengan jumlah 200 unit barang dagangan. Nah, pada saat itu biaya per unitnya naik. Yang awalnya adalah 10, persediaan awal ini per unitnya harganya 10. Tapi pas dia beli pada bulan 4, per unitnya harganya naik. Jelas ya kan, barang dagangan, barang apapun itu harganya fluktuatif ya. Nggak stuck di 10 terus, pasti naik. Sehingga totalnya pembelian ini adalah $2.200. Nah, kemudian lanjut lagi. Tanggal 21 Juni dijual sebanyak 120 unit ya. Kalau misalnya jurnalnya kita pakai yang perpetual kan, pada saat penjualan itu ada pasangan jurnal yang debitnya HPP, kreditnya persediaan ya kan ya. Nah, masalahnya di sini, ini kan di sini ada 2 HPP ya. Ini ada 2 HPP. Mana yang mau dipakai, mana yang mau digunakan untuk si 120 ini. Nah, itu permasalahannya di situ. Nah, untuk metode yang pertama yang first in first out, maka harga pokok yang masuk duluan akan digunakan terlebih dahulu untuk HPP. Nah, jadi seperti apa? Ini ya. Ini dijual 120. HPP yang pertama masuk ke mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini ya. Yang $10 per unit, dimana itu ada 100 unit. Ke cover berapa di sini? Hanya ke cover 100 ya. Berarti ini habis semuanya. 100 dikali 10 masih cukup belum ya? Ini barang yang dijual 120, tapi ini baru mengcover 100 ya. 20 lagi kita ambil dari bawahnya ya. Ditambah
Berarti yang kurang di sini adalah 20 dikali 11. Oke, berarti di situ HPP untuk barang yang dijual pada tanggal 21 Juni adalah di sini adalah 1.220 dolar. Gitu kan? Nah, di sini tadi barang dagangan yang 200 kepake 20. Berarti di sini tinggal sisa 180. Oke, gampang ya? Oke, lanjut. Kemudian dibeli lagi barang dagangan sebanyak 300 unit, yang mana pada saat itu biaya per unitnya adalah 12. Nah, beda lagi kan? Ini 11, ini 12. Pembelian tersebut totalnya adalah 3.600 dolar. Nah, pada tanggal 2 Oktober dijual 250 unit. Seperti tadi, first in, first out, maka HPP yang akan digunakan pertama kali adalah yang dibeli atau yang masuk pertama kali. Yaitu yang mana? Ini udah habis ya. Ini sudah habis karena dipakai di sini keseluruhan. Di sini berarti tinggal sisa ini dan ini, 11 dan 12. Dipakai yang mana dulu? First in, first out, berarti dipakai yang 11 dulu. Kita habisin yang 180-nya dulu ya. Oke, di sini 250, di sini hanya mengcover 180. Berarti di sini habis 180 dikali 11. Ya, berarti kurangnya berapa ini? 250, berarti masih kurang 70 lagi. 70-nya diambil dari sini karena ini sudah habis. 70 dikali berapa? 12. Oke ya. Di sini berarti totalnya adalah 2.820. Oke, berarti kalau di sini dipakai 70, di sini sudah dipakai 70, berarti sisa 230. Oke. Yuk, diresapin dulu. Tanggal 27 November dibeli lagi barang dagangan sejumlah 400 unit dengan biaya per unitnya 13, sehingga pembelian tersebut total biayanya adalah 5.200. Oke. Dan terakhir tanggal 1 Desember dijual 150 unit. Oke. Dijual 150 unit. HPP yang ada di gudang masih ada berapa, atau barang yang di gudang masih berapa? Masih 230 dan 400 dengan HPP masing-masing 12 dan 13. Oke. Di sini yang dijual adalah 150 unit. Berarti HPP yang dipakai untuk barang ini adalah keseluruhannya dari 230 ya. Karena 230 ini bisa mengcover 150. Berarti 150 dikali berapa ini? 12, sehingga ketemu 1.800. Oke. Nah, misalnya ditanya berapa sih nilai persediaan pada akhir tahun 2000, ini nggak ada tahun nih, pada akhir tahun. Berarti teman-teman tinggal menjumlahkan aja ini, tambah kurang ya, yang dalam kurung ini kurang. Ini ketemu 6.160 adalah persediaan akhir tahun ya. Terus misalnya ditanya berapa sih HPP untuk 1 tahun ini, maka teman-teman tinggal menjumlahkan yang di dalam kurung. Ini kan HPP ya, 1.220 ditambah 2.820 ditambah 1.800, ketemunya 5.840. 5.840 itu adalah HPP untuk 1 tahun. Kira-kira ini adalah penjelasan yang first in first out. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti ditanyakan di grup saja. Untuk metode berikutnya adalah yang metode last in first out atau terakhir kali masuk pertama kali keluar ya. Untuk metode average ini saya lewatkan dulu karena metode average itu cenderung lebih mudah, hanya rata-rata saja HPP yang sudah masuk lalu digunakan sebagai
HPP yang mau keluar, gitu kan, untuk yang average. Nah, ini yang akan saya bahas adalah metode last in first out, yaitu kebalikan dari FIFO. Kalau FIFO tadi adalah yang pertama kali masuk, adalah yang pertama kali digunakan untuk HPP. Kalau last in first out atau LIFO adalah yang terakhir kali masuk, yang justru akan digunakan sebagai HPP. Ya, soalnya ini kira-kira ada perbedaan sedikit tadi dengan soal yang pertama. Masih sama, persediaan awal 100, per unitnya 10, ya, totalnya 1000. Ya. Terus dibeli lagi, beli barang dagangan dengan jumlah 200 unit, biaya per unitnya 2200. Nah, kemudian berikutnya di sini ada bulan 6 dijual 250 unit. Kalau tadi FIFO berarti dipakai dari urutan yang pertama kali masuk. Sedang kalau last in first out, ya, last in first out ini kebalikan dari FIFO. Digunakan untuk HPP adalah yang terakhir kali masuk. Yang mana? Yang 10 atau 11 yang terakhir kali masuk? Ya, yang 11 ya. Berarti digunakan dulu HPP untuk 11 sih. Di sini ada 200. Nggak cukup untuk mengcover semua ya. Berarti di sini 200 habis. 200 dikali 11 ditambah kurangnya berapa di sini? Di sini kurangnya adalah 50, diambil baru dari atasnya. Berarti di sini kepakai 50, sisa tinggal 50. 50 dikali 10. Nah, di sini ketemunya 2700 HPP untuk penjualan yang ini. Oke. Kemudian dibeli 300 dengan harga beli $12 per unit, sehingga totalnya 3.600. Kemudian, nah di sini dijual lagi 325 unit barang. Berapa HPP-nya? Kalau tadi first in first out itu dari atas ke bawah, sekarang kalau last in first out berarti dari yang terakhir ke atas gitu ya. Berarti mana? Berarti ini kan sisa tinggal 50. Ini udah habis, masih ada 300. Berarti yang dipakai adalah yang 300 terlebih dahulu. 300 dikali 12. Ini udah habis, kepakai semua, ketutup. Kurangnya adalah 25, diambil dari yang ini yang paling atas. Jadi 25 dikali 10. Berarti ini tinggal sisa 25. Nah, sehingga HPP untuk penjualan tanggal 2 Oktober ini adalah 3.850. Kayak gitu ya. Kemudian beli lagi barang 400 unit dengan per unitnya $13, sehingga pembeliannya totalnya adalah 5.200. Dan terakhir menjual 150 unit. Nah, harga untuk penjualan ini HPP-nya berapa? Di sini masih sisa 25. Ini habis di sini 400. Jadi dipakai yang 400 terlebih dahulu. Ya, 400 ini bisa mengcover semuanya. Jadi 150 dikali 13 dan 13. Ketemunya 1950. Oke. Nah, berarti di sini tinggal sisa berapa? Ini 400 kepake 150, berarti tinggal sisa 250, ya kan? Ya. Nah, kemudian kalau ditanya berapa persediaan akhir menurut LIFO, tinggal dijumlah ininya. Di sini ketemu 3.500. Misalnya ditanya berapa HPP untuk 1 tahun, ini tinggal dijumlah. Ini tambah ini HPP untuk 1 tahun. Oke. Nah, kira-kira ini dulu untuk materi first in first out, last in first out ya, materi untuk perhitungan HPP. Kalau ada pertanyaan silahkan di WhatsApp dulu aja. Kalau misalnya ada yang belum jelas silahkan ditanya. Ya, ini pertemuan terakhir, minggu depan itu sudah nggak ada pertemuan, kita tes.
Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai materi apapun, silahkan ditunggu pertanyaannya. Oke, kalau gitu untuk materi hari ini saya cukupkan dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat pagi. Ya, selamat pagi.